Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar kalian hari ini? Semoga hari ini kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar. Walaupun kita masih dalam keadaan pembelajaran daring, belum tatap muka secara langsung, saya harap kalian semua bisa fokus dalam memahami materi pembelajarannya. Dan jangan lupa jika kalian berpergian keluar rumah, jangan lupa untuk mematuhi protokol COVID-19. Oke ya, sebelum kita memulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pembelajaran kita kali ini yaitu tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3. Bagaimana? Kita langsung saja mulai pembelajarannya. Apa itu pangkat 3? Pangkat 3 merupakan perkalian berulang sebanyak 3 kali. Bisa kita tulis rumusnya seperti ini. P pangkat 3 sama dengan P kali P kali P. Contoh 1, 5 pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Cara menyelesaikannya yaitu 5-nya kita kalikan 5 sebanyak 3 kali. Sebagai berikut ya. 5 pangkat 3 itu sama dengan 5 dikali 5 dikali 5. Yang hasilnya adalah 125. Kemudian contoh nomor 2, 7 pangkat 3. Bagaimana penyelesaiannya? 7 pangkat 3 sama dengan 7 dikali 7 dikali 7 sama dengan 343. Sedikit informasi untuk kalian. Hasil pangkat 3 dari suatu bilangan disebut bilangan kubik. Contoh 1 pangkat 3 sama dengan 1. 1 itu adalah bilangan kubik. 2 pangkat 3 sama dengan 8. 8 itu adalah bilangan kubik. 3 pangkat 3 sama dengan 27. 4 pangkat 3 sama dengan 64. 5 pangkat 3 sama dengan 125. 6 pangkat 3 sama dengan 216. 7 pangkat 3 sama dengan 343. Jadi bilangan 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343 dan seterusnya merupakan bilangan kubik. Jika ada pertanyaan, sebutkan 4 bilangan kubik yang pertama, maka jawabanmu adalah 1, 8, 27, dan 64. Jika ada pertanyaan lain, sebutkan bilangan kubik di antara 70 dan 300. Maka jawabannya adalah 125 dan 216. Karena 125 dan 216 itu terletak di antara 70 dan 300. Pangkat 3 yang dikerjakan dalam operasi hitung bilangan cacah. Berikut langkah-langkahnya. Yang pertama, jika ada operasi di dalam kurung, dikerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, jika tidak ada operasi di dalam kurung, maka kerjakanlah dari operasi perkalian dan pembagian terlebih dahulu, kemudian penjumlahan dan pengurangan. Contoh yang pertama, 5 pangkat 3 ditambah 7 pangkat 3 itu terdapat di dalam kurung, baru dikalikan 2 pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kita pangkatkan terlebih dahulu semuanya. 5 pangkat 3 itu hasilnya berapa? 125. 7 pangkat 3 hasilnya berapa? 343. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Karena di sini terdapat operasi di dalam kurung, maka kita kerjakan itu terlebih dahulu. Berarti 125 ditambah 343 berapa hasilnya? Hasilnya adalah 468. Baru kita kalikan 8. Jadi 468 dikali 8 hasilnya adalah 3744. Contoh yang kedua, 5 pangkat 3 dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 dibagi 2. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena di sini tidak ada operasi di dalam kurung, maka kita kerjakan yang perkalian dan pembagian terlebih dahulu, kemudian baru pengurangan. Sebelumnya kita pangkatkan dulu yang terdapat pangkat 3-nya. 5 pangkat 3 berapa? 125. Dikali 2 dikurangi 6 pangkat 3 berapa? 216 dibagi 2. Kita kerjakan dulu yang perkalian ya. 125 dikali 2 berapa? 250.
216 dibagi 2 berapa? 108. Jadi 250 dikurangi 108 hasilnya adalah 142. Kita coba selesaikan soal pangkat 3 berikut ini ya. Nomor 1, tentukan 10 bilangan kubik yang pertama. Yang kedua, tentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500. Nomor 3, 12 dikurangi 7 dalam kurung pangkat 3. Oke, kita selesaikan soal nomor 1. Tentukan 10 bilangan kubik yang pertama. Kita buat dulu pangkat 3 1 sampai 10 ya. 1 pangkat 3 1, 2 pangkat 3 8, 3 pangkat 3 27, 4 pangkat 3 64, 5 pangkat 3 125, 6 pangkat 3 216, 7 pangkat 3 343, 8 pangkat 3 512, 9 pangkat 3 729, 10 pangkat 3 1000. Jadi kita bisa tuliskan bahwa 10 bilangan kubik yang pertama adalah 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, 729, dan 1000. Selanjutnya kita selesaikan soal nomor 2. Tentukan bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500. Karena kita sudah tahu bahwa 10 pangkat 3 adalah 1000, kita mulai dari 10 pangkat 3 ya. 10 pangkat 3, 1000, 11 pangkat 3, 1331, 12 pangkat 3, 1728. Maka kita simpulkan, jadi bilangan kubik yang terletak antara 1000 dan 1500 adalah 1331. Berikutnya kita selesaikan soal nomor 3. 12 dikurangi 7 dalam kurung pangkat 3. Bagaimana cara menyelesaikannya? Karena di sini pangkat 3-nya berada di luar kurung, kita selesaikan dulu operasi yang ada di dalam kurung. 12 dikurangi 7 berapa? 5. Baru kita pangkatkan. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Selanjutnya kita akan belajar akar pangkat 3. Apa itu akar pangkat 3? Akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Akar pangkat 3 dilambangkan dengan simbol seperti di slide tersebut ya. Contohnya, contoh yang bercetak biru itu bisa kita baca akar pangkat 3 dari 125. Tadi dijelaskan bahwa akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Bisa dituliskan dengan rumus A pangkat 3 sama dengan B. Maka akar pangkat 3 dari B sama dengan A. Itu menjelaskan akar pangkat 3 merupakan kebalikan dari pangkat 3. Kita simbolkan dengan angka ya. 5 pangkat 3 sama dengan 125. Maka akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Cara untuk menentukan hasil akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Yang pertama, faktorisasi prima. Caranya dengan menentukan faktorisasi prima dari bilangan kubik yang diberikan, lalu lakukan penarikan akar pangkat 3 dari faktorisasi prima tersebut. Yang kedua, menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Tabel yang pertama, angka puluhan hasil akar pangkat 3. Jika bilangan dalam akar itu terletak antara 1000 sampai 7999, maka angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Jika bilangan dalam akar itu terletak antara 8000 sampai 26999, maka angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2. Jika terletak antara 27000 sampai 63999, maka hasilnya 3. Jika terletak antara 64000 sampai 124999, maka hasilnya 4, dan seterusnya. Tabel yang kedua, angka satuan hasil akar pangkat 3. Jika angka satuan bilangan dalam akar itu 1, 4, 5, 6, dan 9, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya tetap 1, 4, 5, 6, dan 9.
Jika angka satuan bilangan dalam akar hasilnya 2, maka angka satuan hasil akar pangkat 3-nya 8. Jika angka satuannya 3, hasilnya 7. Jika angka satuannya 7, hasilnya 3. Jika angka satuannya 8, hasilnya 2. Kita bahas dulu yang menentukan akar pangkat 3 dengan faktorisasi prima. Contohnya, tentukan akar pangkat 3 dari 5832. Kita tulis dulu 5832. Baru kita faktorisasi prima. Bagaimana cara faktorisasi prima? 5832 ini kita bagi dengan bilangan prima. Bilangan prima itu apa saja? 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kita bagi 5832 ini dengan bilangan prima yang pertama yaitu 2. Apakah bisa 5832 dibagi 2? Bisa, hasilnya adalah 2916. Dibagi 2 lagi apakah bisa? Bisa, hasilnya adalah 1458. Apakah bisa dibagi 2 lagi? Bisa, hasilnya adalah berapa? 729. 729 ini apakah bisa dibagi 2? Tidak bisa, karena tidak bisa kita bagi dengan bilangan prima berikutnya, yaitu 3. 729 dibagi 3 berapa hasilnya? 243. Dibagi 3 lagi hasilnya adalah 81. Dibagi 3 lagi hasilnya adalah 27. Dibagi 3 lagi hasilnya adalah 9. Dibagi 3 lagi hasilnya adalah 3. Selanjutnya, karena kita sudah mengetahui faktorisasi primanya, yaitu 2-nya sebanyak 3 kali, 3-nya sebanyak 6 kali. Kemudian kita pangkatkan ke pangkat 3. 2-nya ada 3, yaitu kita buat pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Karena 3-nya sebanyak 6 kali, pangkat 3-nya kita buat menjadi 2. 3 pangkat 3 dan 3 pangkat 3. Selanjutnya, 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 kita akar pangkat 3 kan, yang hasilnya 2 dikali 3 dikali 3 sama dengan 18. Jadi akar pangkat 3 dari 5832 adalah 18. Berikutnya kita akan membahas cara menentukan akar pangkat 3 menggunakan daftar bilangan pangkat 3. Contoh, akar pangkat 3 dari 32.768. Sebelum kita selesaikan, perhatikan letak bilangan 32.768 pada tabel di samping. Langkah-langkah penarikan akar pangkat 3 dari bilangan 32.768 adalah sebagai berikut. Yang pertama, bilangan 32.768 ini terletak antara 27.000 sampai 63.999. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 3. Yang kedua, angka satuan pada bilangan 32.768 ini adalah 8. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2. Bisa kita kesimpulkan hasil dari akar pangkat 3 dari 32.768 adalah 32. Kita coba selesaikan soal akar pangkat 3 berikut ini. Nomor 1, akar pangkat 3 dari 68.921. Nomor 2, akar pangkat 3 dari 15.625 ditambah akar pangkat 3 dari 4096. Kita selesaikan soal nomor 1 terlebih dahulu. Akar pangkat 3 dari 68.921. Yang pertama, bilangan 68.921 ini terletak di antara 64.000 sampai 124.999. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 4. Selanjutnya, angka satuan pada bilangan 68.921 adalah 1. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya menjadi 1. Maka bisa disimpulkan akar pangkat 3 dari 68.921 hasilnya adalah 41.
Selanjutnya soal nomor 2. Akar pangkat 3 dari 15.625 ditambah akar pangkat 3 dari 4.096. Kita selesaikan dulu akar pangkat 3 dari 15.625. Bilangan 15.625 ini terletak antara 8.000 sampai 26.999. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 2. Angka satuan pada bilangan 15.625 adalah 5. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah 5. Sehingga akar pangkat 3 dari 15.625 adalah 25. Kemudian kita selesaikan yang akar pangkat 3 dari 4.096. Bilangan 4.096 terletak antara 1.000 sampai 7.999. Jadi angka puluhan hasil akar pangkat 3-nya adalah 1. Kemudian angka satuan pada bilangan 4.096 adalah 6. Jadi angka satuan hasil akar pangkat 3-nya adalah 6. Maka akar pangkat 3 dari 4.096 adalah 16. Baru kita jumlahkan 25 ditambah 16 hasilnya adalah 41. Jadi akar pangkat 3 dari 15.625 ditambah akar pangkat 3 dari 4.096 hasilnya adalah 41. Untuk mengasah kemampuan kalian tentang pangkat 3 dan akar pangkat 3, kerjakanlah tugas latihan soal berikut ini, nomor 1 sampai nomor 4. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Saya harap kalian semua bisa memahami materi tersebut dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.